Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Silva Hasibuan, NIM 20005002 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Yang pertama, menurut Wijono HS, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan lengkap, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Dikatakan sebagai kalimat yang singkat apabila hanya menggunakan unsur yang diperlukan saja, jadi tidak ada unsur yang tidak berfungsi. Padat berarti semua informasi ada di dalamnya. Dengan sifat ini tidak akan terjadi lagi pengulangan pengungkapan. Sifat jelas ditandai dengan adanya kejelasan struktur kalimat dan makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian sifat lengkap yaitu mengandung makna kelengkapan struktur kalimat secara gramatikal dan kelengkapan konsep atau gagasan yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Kemudian menurut Ramadansyah, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan menyampaikan pesan, gagasan, dan pemikiran dari pemberi pesan ke penerima pesan seperti apa yang ada di dalam pemikiran pembicara atau penulis. Kemudian kalimat efektif juga dapat diartikan sebagai kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pemikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pemikiran pembicara atau penulis tersebut. Secara singkatnya, kalimat efektif merupakan kalimat yang disampaikan pembicara atau penulis mengikuti ketentuan ilmiah sehingga mudah dipahami oleh pendengar atau pembicara. Ciri kalimat efektif menurut Wijono HS terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama keutuhan. Keutuhan atau kesatuan kalimat ditandai oleh adanya kesepadanan struktur dan makna kalimat. Kalimat secara gramatikal mungkin benar, tetapi maknanya kemungkinan salah. Contohnya, saya saling memaafkan. Kalimat itu salah karena tidak adanya kesepadanan struktur dan makna. Seharusnya, kalimat yang benar adalah kami saling memaafkan. Ciri yang kedua yaitu kesejajaran. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan secara konsisten. Misalnya, polisi segera menangkap pencuri itu karena sudah diketahui sebelumnya. Kalimat ini salah karena dalam kata menangkap dan diketahui, imbuhannya tidak digunakan secara konsisten. Seharusnya, kalimat yang benar adalah polisi segera menangkap pencuri itu karena sudah mengetahui sebelumnya. Ciri kalimat efektif yang ketiga yaitu kefokusan. Kalimat efektif harus memfokuskan pesan terpenting agar mudah dipahami maknanya. Jika tidak, makna kalimat ini akan sulit ditangkap oleh pendengar. Hal ini sangat memungkinkan menghambat komunikasi. Contohnya, sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitas produk hortikura ini. Kalimat ini tidak efektif, maka kalimat efektifnya adalah produk hortikura ini sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Ciri kalimat efektif yang keempat yaitu kehematan. Untuk menjamin kalimat, setiap unsur kalimat harus berfungsi dengan baik. Unsur yang tidak mendukung kalimat harus dihindarkan. Untuk hal itu, haruslah menghindari hal-hal berikut. Yang pertama, subjek ganda. Yang kedua, penajaman kata yang sudah berbentuk jamak. Yang ketiga, menggunakan bentuk singkat. Yang keempat, menggunakan bentuk kata aktif dan bertenaga. Ciri kalimat yang kelima yaitu kecermatan dan kesantunan. Yang pertama, kecermatan. Kecermatan kata dalam kalimat ditentukan oleh ketetapan pemilihan kata. Pemilihan kata bukan karena enak didengar atau merdu ketika diucapkan, melainkan daya ekspresi yang pasti. Banyak kalimat dalam bahasa Indonesia yang hampir sama maknanya, bahkan seringkali dianggap
sebagai kata yang bersinonim. Misalnya, manusia ialah makhluk yang berakal budi. Ini salah dan tidak cermat. Seharusnya manusia adalah makhluk yang berakal budi. Yang kedua, kesantunan. Kesantunan kalimat mengandung makna bahwa gagasan yang diekspresikan dapat mengembangkan suasana yang baik, hubungan yang harmonis, dan keakraban. Kalimat yang baik dan santun ditandai dengan sifat-sifat singkat, jelas, lugas, dan tidak berbelit-belit. Contohnya, sebagaimana telah ditetapkan, pekerjaan itu biasanya dikerjakan 2 kali seminggu. Kalimat ini terlalu berbelit-belit. Jadi kalimat yang benar yaitu telah ditetapkan pekerjaan itu 2 kali seminggu. Kemudian karakteristik kalimat efektif. Wijono membagi karakteristik kalimat efektif menjadi 10, yaitu 1. Kesepadanan dan kesatuan gagasan, 2. Kejelasan subjek dan predikat, 3. Tidak menghadirkan subjek ganda, 4. Tidak hadirnya kata penghubung antar kalimat pada kalimat tunggal, 5. Tidak menghadirkan kata sebelum predikat, 6. Kesejajaran, 7. Ketegasan, 8. Kelogisan, 9. Kehematan, dan 10. Kecermatan. Nah, untuk yang terakhir yaitu contoh kalimat efektif. Contoh kalimat efektif yang pertama yaitu sekolah membagikan buku pelajaran kepada siswa kelas 4. Ibu memasak ayam goreng di dapur. Diana memotong wortel dengan cepat. Putri siswa teladan di sekolah. Fitri giat belajar untuk ujian. Semut merupakan serangga yang menyukai gula. Kalimat-kalimat di atas dikatakan efektif karena kalimat tersebut disampaikan pembicara atau penulis mengikuti ketentuan ilmiah sehingga mudah dipahami oleh pendengar atau pembicara. Kalimat tersebut juga sangat singkat, padat, jelas, lengkap, dan menyampaikan informasi secara tepat. Jadi kesimpulannya yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang mempunyai kesepadanan struktur, kesejajaran bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengikuti kaidah dan memberikan kesamaan makna atau pemahaman antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau penyimak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Akhirul kalam minni fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.